wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita wangsal malih milai pengawasan kitab tauhid, dan pentingnya kita kembali mengaji utawi kembali kita mengawali kajian-kajian ilmiah, sebab kebutuhan kita dumateng ilmu melangkungi kebutuhan kita kepada makanan, minuman, bahkan kepada nafas udara yang kita hirup. Sebab menawi kita terputus dari makanan, minuman, udara, niku akibat akhir maksimalipun pecah, kematian fisik. Ananging mulai kita terputus dari ilmu, gimana ke ilmu agami, ingkang badhe mengalami pecah itu hati kita, dan kematian hati niku langkung aurat lebih berat, lebih parah dibandingkan kematian jasad. Sebab kematian hati urusanipun dengan kehidupan panjang setelah kematian kita. Bapak sekalian, insyaallah seperti yang telah kita sampaikan bahwa ilmu agami Allah Subhanahu wa taala ungkapaken dengan beberapa ungkapan penting. Yang pertama diungkapkan Allah dengan istilah ar-ruh, yaitu sesuatu yang memberikan kehidupan. Wa kadzalika auhayna ruhan, demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallam ruhan, risalah ingkang Allah wahyukan kepada Nabi sallam. Allah sebatkan di istilah ar-ruh. Ini ruh keimanan kita niku sangat, kehidupannya sangat bergantung dengan ilmu agama yang kita fahami. Semakin seseorang dia memahami agama dan betul-betul interaksi dengan agama, niku semakin sempurna kehidupan hati kita. Semakin kita jauh dari ilmu agami, maka semakin hati kita semakin merana, bahkan boleh jadi sampai pada tingkat kematian, yaitu hati. Nomor kali diungkapkan dengan istilah yaitu an-nur, cahaya. Wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas. Kami jadikan ilmu agama itu, risalah itu cahaya yang dengan cahaya itu ini berjalan di tengah-tengah manusia. Semakin seseorang mendalami ilmu agami, Bapak sekalian, seperti orang yang semakin punya cahaya yang semakin besar, sehingga hidupnya semakin terang, semakin gamblang, semakin jelas ketika seorang dia memahami yakni ilmu agama. Dia akan bisa memahami hakikat kehidupan seperti yang diajarkan Allah Ta'ala. Dan semakin dia tidak punya ilmu agama, semakin gelap, semakin dia tidak bisa memandang kehidupan kanthi jelas. Nomor 3 diungkapkan dengan istilah alma, yaitu air. Air hujan ketika turun menimpa bumi, sifatnya akan menghidupkan tanaman-tanaman yang tadinya kelihatan mati, atau juga menyegarkan itu tanaman ingkang mulai layu,
sehingga seger malih ketika dia mendapatkan siraman air hujan. Maka tenugi sifat hati kita ketika berinteraksi dengan ilmu agama, maka ilmu itu akan memberikan kehidupan dan menyegarkan yang boleh jadi sudah mulai layu, yang tadinya mulai malas-malesan, nggak semangat, kemudian orientasinya mulai kabur, dunianya mulai sangat menguat. Dengan kita mempelajari ilmu agami, Bapak sekalian, akan bisa kembali segar. Ini cita-cita kita ke akhirat, mulai ada semangat baru dalam kita melaksanakan ajaran Allah Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Itu sangat berkaitan dengan itu ilmu yang kita pelajari. Bapak sekalian, oleh karena itulah insyaallah kita ini harus selalu berusaha setiap hari kita menambah ilmu, sebagaimana doa yang menjadi doa yang sering kita ucapkan, yaitu aku minta kepada Engkau ya Allah, yaitu ziyadatan fil ilmi, pertambahan ilmu. Sehingga kita pun agendakan, pripun caranipun setiap hari kita mendapatkan masukan ilmu, maos Quran kanthi sak tafsiripun, utawi maos hadis kanthi penjelasanipun, utawi mirangaken itu kajian-kajian lewat media utawi langsung, yang mudah-mudahan dengan begitu kita akan senantiasa bertambah ilmu kita. Bapak sekalian, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid ingkang kita sareng-sareng ngaos. Kita mlebet insyaallah, kita anggap kita mlebet bab ingkang nomor gangsal. Bab yang pertama berkaitan dengan penjelasan kedudukan tauhid dan arti pentingnya tauhid, bahwa kita diciptakan Allah SWT dalam rangka beribadah kepada Allah, dengan arti dalam rangka mewujudkan tauhid. Dan tauhid itu bukan sekedar namung ibadah dumateng Allah, tetapi tauhid itu adalah totalitas memberikan penghambaan kita kepada Allah SWT. Sekedar kita sampun beribadah kepada Allah tidak akan bermakna nek kita tasih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesyirikan kita akan melebur atau akan menghancurkan ibadah kita yang lain yang banyak, kebaikan-kebaikan kita walaupun bergunung-gunung. Dan tauhid inilah yang menjadi inti dakwah seluruh para nabiullah alaihi salatu wassalam. Bab yang kedua dan ketiga, penjelasan tentang keutamaan tauhid secara umum dan penjelasan tauhid dan keutamaan tauhid secara khusus. Secara umum, tauhid akan memberikan manfaat dunia dan akhirat yang membuat hati kita tenang, membuat hati kita nyaman, membuat hati kita tentram, adalah ketika seorang hamba betul-betul mewujudkan kehidupan bertauhid. Sebab tauhid itu, Bapak sekalian, puncaknya adalah totalitas ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber kegelisahan, kegundahan, kesedihan, keguncangan jiwa itu ketika hati kita ketergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada dunia kita, jabatan kita, harta kita, kepada seseorang, itu akan selalu membuat gelisah, gundah, resah dalam kehidupannya. Lain dengan orang yang mereka hatinya dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghasilkan kehidupan terbaik ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Yang kalau diringkas, Nabi menggambarkan kekagumannya kehidupan seorang mukmin, ajaban li amril mukmin, sangat mengirankan, menakjubkan kehidupan seorang mukmin.
inna amrahu kullahu lahu khairon. Seluruh perkara seorang mukmin itu baik. Wontenipun namung sae lan sae. In asabat usarra usyakara fakana khairan lah, wa in asabat udarra sabara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kelapangan, mendapatkan rezeki, mendapatkan hal yang menyenangkan, dia tidak tepuk dada, dia tidak ujub, dia tidak sombong, dia tidak angkuh karena merasa hebat, tetapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dia tahu persis bahwa tidak ada satupun kenikmatan yang dia terima kecuali semuanya dari Allah taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sadar persis dan ungkapannya adalah hadza min fadli rabbi. Ungkapannya adalah ini semata-mata keutamaan yang Allah berikan kepadaku, bukan karena kehebatanku, bukan karena aku doktor, bukan karena aku MA, bukan karena aku MPA, tetapi semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sulaiman yang Allah berikan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak, dan Sulaiman katakan hadza min fadli rabbi. Kalau menimpa kepada dia itu kesulitan, kesempitan, keterbatasan, musibah, maka dia bersabar, dan kesabaran itu baik bagi dia. Bapak sekalian, sehingga seorang mukmin hidup di antara atau terbang mengarungi kehidupan dengan dua sayap, itu sayap bersyukur kepada Allah dan sayap bersabar kepada Allah, dan itu semuanya adalah kebaikan. Terjadinya kerutan-kerutan dalam kehidupan itu karena tidak bersabar. Mboten sabar melarat, akhirnya pun nggih maling. Mboten sabar akhiripun nggih ngerampok, mboten sabar akhiripun nggih ngapusi, korupsi, mboten sabar akhiripun nabrak-nabrak, yak-yakan teng dalan. Niku semuanya termasuk karena ketidaksabaran. Rumah tangga berantakan, hancur berantakan, Brontoyuda piyambak karena enggak sabar. Ketidaksabarannya itu yang membuat kemudian kehidupan menjadi ruwet di tingkat keluarga atau di masyarakat atau di negara, sehingga ini terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan. Bapak sekalian, dan di antara keutamaan tauhid adalah menjadikan kita di akhirat itu ini selamat dari neraka. Selamat dari neraka niku onten ingkang modelipun selamat dari awal, sehingga dia tidak pernah disentuh api neraka sama sekali. Niki ingkang disebut dengan keutamaan dakhalal jannah bi ghairi hisabin wal adab. Dia akan masuk surga bahkan tanpa hisab dan tanpa adab. Ada yang selamat dari neraka ingkang sifatipun selamat dari kekalnya neraka. Boleh jadi dia diazab dulu di neraka karena dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dosa yang belum dia taubati sampai matinya belum bertaubat, dia diazab dulu. Tapi ketika dia masih memiliki tauhid, tauhid pun akan menjadi penyelamat dari kekalnya neraka. Bapak sekalian, bab yang keempat berkaitan dengan menumbuhkan perasaan takut, khawatir dari perbuatan syirik. Sesuatu kalau kita mengetahui nilai bahayanya, kita semakin waspada dan semakin mengambil kehati-hatian untuk tidak terkena bahaya tersebut. Corona ingkang barangipun boten ketok, tetapi kasus-kasusnya sampun kita tingali piyambak, maka digencarkan bagaimana selamat dari terpapar virus corona.
kan ngangge masker, kan cuci sering-sering cuci pakai sabun, jaga jarak dan seterusnya. Kata-kata tenggriya, mboten kata-kata medal, itu supaya tidak atau antisipasi dalam rangka selamat dari terpapar corona. Agama kita menjelaskan kerusakan atau bahaya yang paling mengancam agama seseorang niku syirik. Sehingga ketika seorang muslim dia mengetahui bahwasanya peramalan yang paling membahayakan dan paling mengancam agama dia adalah kesyirikan, meskipun dia berusaha untuk betul-betul faham apa itu bahaya kesyirikan dan bagaimana menjauhinya dan bagaimana kemudian dia betul-betul waspada dari perbuatan syirik Allah. Dan semakin orang tidak faham tentang bahayanya, ya semakin merasa nyaman-nyaman saja, merasa tidak, yaitu ada sesuatu yang mengancam. Sehingga orang yang mereka belajar agama, dia akan tahu mana bahaya yang betul-betul harus dia hindari. Dan bahaya yang paling membahayakan agamanya adalah diantaranya adalah kesyirikan. Sebab menaiki yang terjatuh dalam perbuatan syirik, kesainanipun kataipun kados pundi itu tidak akan memberikan manfaat karena kesyirikannya itu menghancurkan seluruh kebaikan. Kalau dia sampai mati ini pun dereng bertaubat kepada Allah dari perbuatan syirik, maka kesyirikannya, dosa syiriknya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim dia betul-betul akan mewaspadai dirinya ampun ngantos terjerumus dalam perbuatan syirik. Caranipun pripun? Ya tidak ada lain kecuali dengan kita mempelajari hakikat syirik dengan cara rinci supados kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan ingkang masuk kategori kesyirikan kalau sebab menaiki kita mboten ngertos bagaimana kita akan bisa menghindarkan diri wong kita tidak tahu apa yang mesti kita hindari. Kita melebat pembahasan ingkang nomor gangsal bahwa sekalian menika ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Bapak sekalian, dakwah niku termasuk diantara kewajiban-kewajiban Islam yang Allah wajibkan kepada setiap muslim. Lan hakikat dakwah disebut dakwah itu, hakikat dakwah itu dikatakan para ulama itu ikhrajun nas minadz-dzulumati ilan nur. Yang namanya dakwah itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kegelapan apa niku? Kegelapan syirik, kegelapan kekafiran, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat. Ini ki sedaya kegelapan, kegelapan kemunafikan. Sebab syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat niki semuanya hanya akan mengantarkan ke neraka, kegelapan di hari kiamat kelak, dan hanya akan mengantarkan ke neraka. Dakwah itu bagaimana mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan tersebut menuju kepada cahaya, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan, cahaya istiqomah. Sehingga nyunyapunten dakwah mboten namung sekedar ceramah. Dakwah mboten namung sekedar ceramah. Kadang-kadang malah justru wonten ingkang dhahiripun dakwah tapi justru mindah dari gelap ke gelap gulita. Contoh memenipun sawanipun tiyang kelawau kagungan kebiasaan mendem. Umben-umben, mentem, judi niki dalam tataran agami niki masukipun dosa besar. Dipun dakwahi masyaallah, dipun prospek, dipun dakwahi ngantos berubah ninggalaken sedaya kala wau. Ning
ketinggal religius tapi justru musyrik. Saat ini kita terus aktivis kuburan-kuburan, keliling kuburan, nyuwun teng kuburan, justru pengagum kuburan. Niki naminipun mindah saking maksiat dumateng syirik, niku naminipun mindah dari gelap ke gelap gulita. Dakwah itu hakikatnya pripun mengentasaken, membimbing orang dari yaitu kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Saderengipun disekolahaken dakwah mas tesih dados muslim wajar. Salat, nggih ngertos salat niku kewajiban Islam. Tiang Islam niku kita salat, nutup jilbab, nutup ini aurat kanthi jilbaban. Agaminipun agami ingkang hak leres wonten ngersanipun Allah niku Islam. Saksamunipun sekolah agami malah rusak pikiranipun, jilbab mboten wajib, salat ya sing penting namung eling, agami sedaya sami. Niki naminipun pindah saking kegelapan kepada gelap gulita. Dakwahnya tidak mengantarkan kepada cahaya yang terang benderang, tapi malah menuntun kepada kegelapan yang lebih pekat. Sehingga sebenarnya malih dakwah bukan sekedar ceramah, bukan sekedar yaitu seminar-seminar, tapi dakwah hakikatnya adalah pripun caranipun nuntun seseorang keluar dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya ini Islam. Bapak sekalian, kenapa kita berdakwah? Ringkesipun setunggal. Kita berdakwah sebab dakwah niku perintahipun Allah Ta'ala. Allah ngendikaken ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Rabbmu. Serulah manusia, ajaklah manusia supaya masuk ke jalan Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang menyembah Allah dengan syariat yang diajarkan oleh hakikatnya mengajak kepada jalan Allah. Dakwah niku mboten mengajak kepada kepentingan pribadi, mboten mengajak kepada kepentingan kelompok, golongan, partai, yayasan, ormas supaya jadi anggotanya kemudian fanatik dengan kelompoknya. Ning dakwah niku mengajak orang supaya menjadi hamba Allah, berjalan di atas jalan Allah, sehingga betul-betul dia menjadi orang yang berjalan di atas agama Allah Ta'ala. Mbuh tiang mau ajeng dados anggota yayasannya, organisasinya, ormasnya, mboten peduli. Yang penting orang itu dia menjadi hamba Allah, berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, lalu ajeng balas jasa kepada yang berdakwah atau tidak balas jasa itu enggak urusan. Urusanipun iku pripun mengantarkan orang menjadi hamba Allah yang berjalan di atas agama Allah. Di antara fitnah dakwah niku nyun ngapunten Bapak sekalian, itu menuntunnya ke kelompok, ke pribadi, supaya loyal kepada pribadi, supaya loyal kepada kelompok, supaya loyal kepada yayasan, supaya loyal kepada ormas, supaya loyal kepada yakni partai. Sehingga akhirnya jadi dai kelompok. Jadi kalau jadi dai ya ada kader-kader dai kelompok, dai partai, dai yayasan, dai ormas, bukan dai Islam. Mengajaknya bukan kepada Quran dan Sunnah, tetapi mengajaknya kepada kelompok, yayasan, pribadi. Kalau ini sehingga bukan mengajak kepada jalan Allah SWT. Kita diperintahkan ajaklah manusia ke jalan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang kerugian manusia, tiang niku hakikatnya kehidupannya hanya rugi dan rugi. Mau dados tiang sugih mblegedu, dados jenderal bintang 5 sampai sundul langit, dados pejabat tinggi, semuanya hanya akan berjalan pada kerugian hidup, kejawi orang yang mereka hidupnya menghiasi dengan iman, amal soleh, dakwah, sabar.
Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu yang manusia hidup di dalam waktu ini, sehingga dia dimakan waktu, umurnya terus bertambah sampai mati, dari umur 0 sampai umur yang ada 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, lalu dia mati. Manusia dengan waktu yang ada ini hakikatnya hanya rugi dan rugi dan rugi, betul-betul kerugian yang dia dapatkan, kecuali orang yang mereka beriman, mereka beramal saleh, mereka berdakwah, dan mereka bersabar. Allah mboten nyakapaken yang penting saya jadi orang baik. Allah mboten nyakapen kita hanya sekedar dados tiyang sae. Tapi Allah mewajibkan kita harus ikut memperbaiki, yaitu dengan dakwah qalwau. Sekalian, yang pertama kenapa kita berdakwah? Sebab dakwah niku perintahipun Allah Ta'ala. Nomor kali, kenapa kita berdakwah? Sebab dakwah niku ciri khas umatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ngendikaken, Qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma'ana minal musyrikin wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Niki menegasaken jalan, ini loh jalan yang saya ikuti. Ini jalan yang saya ajakkan Anda kepada jalan ini, sehingga orang yang berdakwah itu menegaskan jalan. Nek zaman Kanjeng Nabi namung wonten kali dalan Islam, dalan kafir. Nek nderek Kanjeng Nabi berarti muslim, nek mboten nderek Kanjeng Nabi berarti kafir. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi memberitakan, maya isminkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Sepeninggalku nanti, barang siapa yang masih hidup akan melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Maka tetaplah kalian berada di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Sekalian, Kanjeng Nabi paring pawartos, paring pemberitaan, paring kabar, nek mangke sepeninggal Kanjeng Nabi akan muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Sehingga dalam sejarah nyon ngapunten, yang belajar firqah, kelompok-kelompok sesat, para ulama mencatat wonten naminipun firqah Khawarij yang sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, lalu mengkafirkan para pelaku dosa besar, sehingga ini sangat menakutkan gerakannya, gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Wonten malih yaitu Rafidhah, Syiah Rafidhah yang sekarang markasnya di Iran, yang mengatakan Quran yang di tangan kita palsu. Malaikat Jibril keliru mengantarkan wahyu harusnya kepada Ali tapi kepada Muhammad. Sahabat-sahabat itu rata-rata kafir kecuali beberapa gelintir. Yang paling kafir adalah Abu Bakar dan Umar. Tauhidnya Quraisy, berhalanya Quraisy, sampai dibuatkan doa laknat untuk Abu Bakar dan Umar. Aisyah itu pezina, nanti di akhir zaman akan dibangkitkan dan dirajam oleh Imam Mahdi. Niki adalah diantara akidah Syiah. Wonten malih yaitu kelompok-kelompok yang namanya pun Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Sufiyah, semacam-macam. Wadah intine pun muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Seorang dai diantaranya juga memperjelas kalau sekarang ini nyon ngapunten mboten cekap, yaitu mengenalkan saya muslim. Anda muslim apa? Muslim Khawarij atau muslim Syiah atau muslim Sufi atau muslim yang mana? Sehingga para ulama menjelaskan, saya muslim
berjalan di atas Quran dan sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi, itu yang dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama untuk membedakan dengan nama-nama ini bid'ah-bid'ah yang muncul sebagaimana sejarah telah mencatat. Sehingga ini yang kita ajakkan kepada manusia, yaitu berislam di atas dasar Quran dan sunnah seperti yang difahami para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adu ilallah ala basiratin. Saya mengajak manusia di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, mengajak manusia ke jalan Allah berdasarkan ilmu. Sehingga nyuwun ngapunten, dakwah niku mboten sekedar namung modal semangat. Mboten manung modal semangat, sebab nyuwun ngapunten, nek dakwah niku namung modal semangat, niku mengke justru saged dados swalehipun rumangsanipun niku ngajak teng surga malah ngajak teng neraka. Sebab wonten Nabi ngendikaken naminipun aimatul mudhillun, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mereka ini berada di pintu-pintu jahanam, yang seruannya itu malah mengajak ke neraka jahanam. Dan diantaranya itu orang-orang yang mereka termasuk diantara dai-dai jahanam adalah yang kan disebut ruwaibidah. Nabi ngendakan abadi wonten ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Ini ar-rajulu tafah yatakallamu bi amril ammah, orang yang bodoh tentang masalah agama tapi dia bicara kepada ini umum sehingga akhirnya menyesatkan manusia. Dia tidak paham agama, tidak membidangi agama, tidak belajar agama, hanya pintar ceramah, cuma-cuma dari Quran, sehingga tidak membimbing manusia dengan cara yang benar, justru bisa menyesatkan manusia. Sekalian, niki termasuk fenomena ini juga yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu adalah ana wa manittaba'ani, adalah jalanku dan jalan para pengikutku. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau betul-betul seseorang itu adalah pengikut penderekipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan ikut andil dalam dakwah. Bapak sekalian, ikut andil dalam dakwah niku mboten mesti kedah dados ustadz penceramah. Nabi ngendikaken ada 3 kelompok yang Allah masukkan ke surga. Bisah min wahidin. Allah yudkhilullahu al-jannata salasata nafar. Bisah min wahidin. Allah dengan satu anak panah memasukkan 3 kelompok ini ke surga. Sintaniku yang pertama sani'uhu, yang membuat anak panah yang dipersiapkan untuk jihad fisabilillah. Yang kedua ar-rami, yang melemparkan anak panah. Yang ketiga orang yang mereka membantu mengambilkan ini anak panah sehingga lancar yang melemparkan anak panah. Dakwah niku unsuripun kathah. Ya dainya, ya panitianya, ya penyelenggaranya, ya pefasilitatornya, dan semua yang ikut andil dalam dakwah. Dan kita semuanya selama hidup, kita mau kaya mau miskin, itu bisa ikut andil di dalam dakwah, mengambil peran, entah peran menyebarkan WA, menyebarkan SMS, menyebarkan brosur, utai peran menjadi donaturnya, atau peran menjadi penyedia fasilitas tempatnya, atau peran menjadi panitianya, peran menjadi pembuat pamfletnya. Semuanya termasuk orang yang ikut andil di dalam dakwah. Sehingga mboten nonton alasan orang untuk tidak terlibat di dalam dakwah, termasuk ngajak-ajak, nderek pengaosan, menunjukkan tempat-tempat ini pengaosan, itu termasuk diantaranya ada ikut andil di dalam dakwah.
ikut andil dalam berdakwah ini termasuk ciri khas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 sekalian, kenapa kita berdakwah? Sebab tiang niku dilahirkan dalam keadaan yaitu atau karena dakwah itu kebutuhan mutlak kita semuanya. Kenapa dakwah kebutuhan setiap kita, kebutuhan mutlak kita? Pertama, sebab kita ini dilahirkan dalam keadaan jahil, dalam keadaan boten ngertos. Huwaladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah dikatakan dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak berilmu, tidak tahu apa-apa. Sehingga kita kalau manusia dibiarkan itu tidak mendapatkan dakwah, ya dia sampai matinya tidak akan pernah mengenal yaitu agami. Apa yang kita ketahui ini karena proses pembelajaran ilmu. Kita lahir digendong, lajeng dililing, mulai dikenal-kenalkan sekitarnya, kita kenal satu persatu benda-benda yang ada sehingga kita bertambah pengetahuannya. Lah, Islam ugi perlu dipuntalkinkan, dikenalkan satu persatu ngantos tiang kelawu ngertos agami. Nomor kali, kenapa manusia itu butuh dakwah? Sebab kita niku sepandai-pandainya kayak apa akal yang Allah berikan kepada kita yang merupakan ciri khas manusia, sehingga beda dengan binatang yang tidak berakal. Allah berikan manusia akal, dan akal itu telah membuat produk hasil akal yang luar biasa, termasuk teknologi yang ada. Ning nyun ngapunten, secerdas-cerdas akal niku terbatas. Sebagaimana semua organ kita semuanya terbatas, dan akal termasuk bagian daripada manusia. Yang Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Sehebat apapun manusia ada kelemahannya. Mata kita juga ada batasnya, jarak pandang kita terbatas, telinga kita pendengaran juga terbatas, jarak dengar kita juga terbatas. Kemudian juga termasuk diantaranya ya kekuatan kita terbatas, termasuk akal kita juga terbatas. Sehingga orang yang mereka memaksakan akalnya itu bekerja pada luar wilayahnya, di luar jangkauannya, niku mesti bakal hancur. Truk niku anten batas muatanipun. Kalau truk itu sudah melampaui batas muatannya, niku saged ambrol teng tengah dalan. Guling napa jengkelit napa ambrol napa ngantos ceklek asipun. Nek akal kita juga dibebani sesuatu yang di luar kemampuannya, bakal jeglek. Akal kita bicara tentang Tuhan tanpa bimbingan wahyu, bicara tentang hakikat perkara gaib tanpa bimbingan wahyu, niku mesti badhe ngoyo-woro, ngawur, nyapol, akhirnya menyesatkan manusia. Sehingga ada wilayah kerja akal, anten wilayah yang akal itu adalah harus mendapatkan informasi ingkang leres. Untuk urusan masalah akhirat, kehidupan alam barzah, kehidupan ampung akhirat, surga, neraka, mengenal siapa itu Allah, malaikat dan seterusnya, niku semuanya butuh pemberitaan, dan itu hanya bisa kita ketahui dari berita wahyu, yaitu Allah SWT. Sehingga itu kita mutlak membutuhkan yaitu bimbingan agama. Hanya orang-orang yang sombong yang mereka itu merasa tidak membutuhkan bimbingan agama. Yang ketiga, Bapak sekalian, manusia itu di dalam diri manusia ini kenapa kita butuh dakwah? Sebab kita ini diberikan oleh Allah nafsu. Yang kalau nafsu kita niki mboten dikendalikan dengan agama, niku saged dados nafsu liar, syahwat liar. Zuyina linasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars.
dijadikan indah, ada kecintaan, ada nuansa syahwat. Ini kita kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, yaitu emas, perak, kemudian sawah ladang, kuda pilihan. Asalnya dengan ini semuanya adalah kebutuhan kita. Kita butuh wanita, butuh anak, butuh harta. Kita suka dengan itu semuanya dalam batas yang wajar, itu adalah manfaat. Ning manusia punya nafsu yang sering sekali menyeret kepada kebinasaan, sehingga ketika syahwat tidak dikendalikan dengan agama, berarti terus budak-budak nafsu. Dia kepada wanita tanpa agama itu bisa menjadi kehidupan yang mengerikan, free sex, sehingga tidak tahu batas-batas halal haram. Hanya yang penting syahwatnya melonjak, lalu dia lampiaskan pada perempuan. Demikian pula kepada harta. Nah, asalnya kita butuh harta dan suka harta, itu baik. Tapi kalau sudah bernafsu dan nafsunya itu liar, menjadi orang yang beringas dengan harta, untuk mendapatkannya itu bisa membunuh, dengan membunuh manusia, menyebarkan fitnah, menghancurkan kehormatan dan seterusnya. Nah, itu hanya akan bisa dikendalikan dengan agami. Sekalian, sama 5:30 kita kapar rumiyin untuk mikir manfaat. Insyaallah kita lajengaken pembahasan yang kembali datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Tadun sangat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.